ada di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mau memuji dan bersorak-sorai untukmu, karena Engkaulah kekuatan kami satu-satunya. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Kau kiri kananku, Engkaulah kuatku, Yesus kekuatanku. Keren. Meskipun musuh di depanku, di tangan
Tiba saatnya kita berdiam diri untuk mendengar sebagian dari sabdanya. Amin. Yes. Yesus satu-satunya juru selamat kita. Dialah Allah yang kudus, Allah yang maha kudus, Allah yang layak kita sembah dan kita tinggikan. Dalam janjimu itulah kemenangan bagi kami.
tidak pernah habis kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih kalau sore hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Itu menyatakan Tuhan kami dahsyat, Tuhan kami ajaib. Terima kasih sampai hari ini Kau tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu Tuhan. Terima kasih. Sore hari ini kami mau duduk diam. Kami tahu kami perlu Roh Kudus. Roh Kudus akan menolong kami untuk kami mengerti isi hati Tuhan. Dan ketika kami merenungkan, kami memperkatakan firman ini, Tuhan, maka hidup kami akan kami jalani dengan hati-hati sehingga kami boleh berhasil dan beruntung dalam perjalanan kami mengiring Tuhan. Terima kasih buat sore malam hari ini. Kami mengucap syukur untuk hadiran-Mu. Umat-Mu diberkati sore hari ini. Surga disukakan. Terima kasih. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Semua yang bersuka cita dan berjumpa dengan Dia, kita berkata amin. Happy Sunday. Bapak Ibu, ada shalom. Wah, senang sekali ya ada tempat ini kembali ya. Rasanya bukan Minang Aidin ya. Oke, ya. Senang sekali ada tempat ini kembali ya Bapak Ibu ya. Semua dalam perlindungan Tuhan, amin. Amin ya. Oke, Bapak Ibu, saya bawa satu video pembuka ya. Boleh ditayangkan videonya? Oke. Saat kita akhirnya bertemu seseorang yang satu frekuensi dengan kita ya. Yang menemukan ini siapa? Yang ini ya, yang mengadakan pertunjukan ya. Dia berjumpa dengan seseorang yang satu frekuensi. Nah, yang satu frekuensi juga akibatnya sama-sama melakukan ya. Boleh ditayangkan ulang ya supaya kita ngeh ya. Ya. Ini nggak jauh nanti dari topik yang akan kita bahas sore hari ini. Cuma satu orang ini yang merespon ya. Nah, ini dia. Dan ketika dia merespon, apa yang dia dapatkan? Dia boleh berjumpa, dia boleh bersalaman, ya. Kemungkinan mungkin karena ini ya, kalau ada terusannya, dia akan ikut ya. Karena dia ikut berjalan lah, ya. Oke, sudah ya. Nanti keterusan Bapak Ibu jadi gini-gini sendiri ya. Oke. Sore malam hari ini tema yang diberikan adalah holiness, artinya kekudusan. Mari katakan bersama dengan saya, holiness atau kekudusan. Ya, yang terambil dalam 1 Petrus 1 ayat 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Bapak Ibu, topik kekudusan adalah topik yang mungkin banyak orang tidak tertarik ya. Sehingga karena tidak tertarik, akibatnya kita kurang paham apa arti kekudusan ya. Dilakukan riset kepada sejumlah mahasiswa teologi. Ini mahasiswa teologi ya. Diadakan riset. Apa arti hidup kudus? Apa arti kekudusan ya? Mereka jawabnya apa? Orang yang kudus Bu adalah orang yang pakai baju putih-putih ya. Dan biasanya itu juga dianut oleh beberapa gereja ya, di hari-hari tertentu mereka berbaju putih-putih ya. Kita ada di pekan suci Bapak Ibu ya. Hari ini adalah Minggu Palm dan besok adalah Kamis Putih, dan identik Kamis Putih selalu berbaju putih, betul ya. Nah terus kemudian Jumat Agung, ada Sabtu Suci dan Minggu Paskah ya. Ada yang bilang begini, oh hidup suci itu Bu ya, nanti kita di surga ya kita nyanyi terus jadi paduan suaranya Tuhan. Nah, ada yang bilang kita hidup suci nanti kalau kita di surga Bu ya. Itu yang sering kali orang awam pahami, sehingga mereka tidak punya pengertian yang benar tentang kekudusan, dan akibatnya mereka tidak tertarik untuk hidup kudus. Sedangkan kalau kita ketahui Bapak Ibu, hidup kudus adalah sebuah perintah.
katakan sebuah perintah. Dan ini adalah perintah yang Tuhan berikan, ya, bukan kepada bangsa Israel pada waktu itu. Ya, kalau nanti kita akan pelajari Bapak Ibu ya. Kata kudus itu sudah ada sejak dalam perjanjian lama. Dan perintah ini juga berlaku sampai hari ini untuk kita jalani. Ya. Israel memang adalah bangsa pilihan Tuhan, tapi bukan berarti mereka ujuk-ujuk ya menjadi selamat dan sekali selamat tetap selamat. Mereka harus belajar untuk hidup dalam kekudusan seperti yang Tuhan mau. Nah, mengapa kita harus hidup kudus? Alkitab menyatakan bahwa kita harus hidup kudus supaya apa? Pertama, kalau kita hidup kudus, kita akan bisa melihat Allah. Kita akan bisa mengenal Allah. Karena Allah tidak berkompromi kepada yang namanya ketidakkudusan. Mari kita belajar bersama-sama sore hari ini. Bapak Ibu buka dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat 13 sampai dengan 21 ya, sampai segitu dulu aja. Oke, kita akan baca sama-sama Bapak Ibu ya. Saya di ayat ganjil, Bapak Ibu nanti akan di ayat genap. 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 21 aja ya. Oke. Perikopnya dituliskan adalah kekudusan dan kasih persaudaraan. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang haram, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, Ia baru menyatakan dirinya pada akhir zaman. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Ya, boleh naik slide berikutnya. Ya. Bapak Ibu, kita sedang ada di akhir zaman ya. Apa maksudnya Bu? Sejak Yesus naik ke surga, kita ini sudah ada di zaman akhir. Ya, inilah periode akhir zaman. Setelah Yesus naik ke surga, sampai hari ini bahkan sampai Tuhan datang kembali. Kita sedang ada di akhir zaman. Sebetulnya kalau kita mau sadari Bapak Ibu ya, sisa hidup kita ini hanyalah harus kita isi dengan menjaga hidup kita. Amin. Amin. Berapa banyak kita yang sedang menantikan Kristus datang kembali? Ayo Bapak Ibu, bergairah atau takut? Bergairah ya. Kita sedang menantikan loh ya. Kedatangan Kristus ini seharusnya menjadi apa ya Bapak Ibu ya? Menjadi dorongan ya untuk kita ini siap. Secara mental ya, jiwa kita, akal budi kita ini ya, dan kita fokus sama pengharapan kita. Alkitab menyatakan bahwa kita ini bukan dari dunia ini. Amin. Engkau ditebus untuk kembali menjadi anak-anak Allah. Jadi rumah kita bukan di bumi ini. Amin. Kita harus punya pengharapan bahwa rumah kita di bumi ini. Nah, dan kita harus mempersiapkan
saat kita berjumpa dengan Tuhan, kita ini sebagai apa sih? Anak-anak yang taat atau anak-anak yang tidak taat? Jangan kita menjadikan status anak-anak Tuhan yang saat ini kita miliki untuk kita hidup seenaknya, Bapak Ibu ya. Kekudusan itu adalah standar moral Tuhan. Ya. Jadi standar kerajaan Allah adalah kudus. Kalau engkau tidak hidup kudus, kita nggak akan bisa masuk surga. Amin. Pasti Bapak Ibu, kalau kita nggak hidup kudus, kita nggak akan masuk surga. Ya, slide berikutnya. Nah ini dia. Petrus memberikan perintah ini, ya, untuk kita ini hidup sesuai standarnya Allah. Petrus meminta kita seperti kita Bapak Surgawi. Dalam segala sesuatu yang kita kerjakan, kita harus hidup kudus, ya. Oke, slide berikutnya. Ini dia. Arti kata kudus dalam bahasa Ibrani adalah kados. Dalam bahasa Yunani adalah hadios, yang artinya adalah bersih, murni, tanpa campuran, tidak bercacat, tidak bercela, dan tidak bernoda, dipisahkan. Oke, slide berikutnya. Nah, hidup kudus adalah perintah Tuhan. Tahukah Bapak Ibu bahwa setiap perintah Tuhan ini adalah untuk kebaikan kita, amin, untuk kemenangan kita, bukan untuk kepentingan Tuhan, tapi untuk kepentingan kita. Karena Tuhan tahu kalau kita tidak kudus, kita tidak bisa mendekat, kita tidak bisa sama-sama Tuhan, kita bahkan tidak bisa mengenal Dia. Kalau Bapak Ibu pelajari dalam Minggu Palem, apa yang terjadi pada waktu itu? Yesus masuk ke kota itu, semua orang berteriak, ya. Wow, mengagung-agungkan Dia. Hosana, Hosana. Baru beberapa hari, apa yang mereka kerjakan? Mereka menyalibkan Yesus. Rupanya mereka tidak mengenal Yesus. Nah, ini dia. Dalam perjanjian lama, ini ditulis berulang kali. Hendaklah kamu kudus sebab aku kudus. Ya. Bangsa Israel diperintah untuk hidup kudus. Ya. Terutama ada di kitab Imamat. Kitab Imamat ini adalah termasuk dalam 5 kitab pertama yang ditulis oleh Musa. Kemudian lanjut. Slide berikutnya. Nah, Imamat 19 ayat 1 sampai 2. Dituliskan begini, Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu, sebab kamu kudus. Sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Nah, ini loh ditulis Musa 1400 sebelum Masehi. Ini 3500 tahun yang lalu loh Bapak Ibu ya. Wow ya. Pasal 20 ayat 7 dituliskan begini, maka kamu harus menguduskan dirimu dan kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu. Seolah-olah Tuhan berbicara ya, aku ini kudus, kalau kamu tidak kudus, kamu tidak bisa mengenal aku, kamu tidak bisa mendekat kepada aku. Ya, slide berikutnya. Diulang lagi Bapak Ibu. Sesuatu yang diulang-ulang berarti ini adalah penting buat kita. Kuduslah kamu bagiku sebab aku ini Tuhan. Kudus untuk Tuhan, ya, dipisahkan untuk Tuhan. Dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain supaya kamu menjadi milikku. Engkau dipisahkan supaya engkau menjadi miliknya Allah. Katakan amin. Amin. Karena rumah kita bukan di sini, Bapak Ibu. Kita hidup adalah perwakilan kerajaan Allah. Amin. Bapak Ibu ini ambasadornya Tuhan loh. Katakan aku ambasadornya Tuhan. Jadi setiap kali orang melihat kita harus orang melihat Kristus yang di dalam kita. Amin. Ya. Dan perintah ini masih sama sampai hari ini, tidak ada yang berubah. Dalam 1 Petrus 1 ayat 16 pun dikatakan tadi ya, sebab aku ini kudus maka haruslah engkau kudus ya. Nah, jadi kudus itu apa? Kudus berarti mengabdi atau berbakti sepenuhnya kepada Allah. Menyediakan diri kita untuk dipakai khusus oleh Allah. Dan kita memisahkan diri dari dosa dan pengaruhnya.
Ya. Oke, next ya. Nah, ini dia Bapak Ibu. Mungkin ini lebih sederhana ya. Apa arti kudus? Arti kudus adalah memisahkan diri dari dunia ini. Ya. Bukan Bapak Ibu harus hidup sendiri, enggak Bapak Ibu ya. Bukan secara fisik kita itu sendirian, kita semedi, kita bertapa, enggak Bapak Ibu ya. Tapi yang berubah, yang membuat kita berbeda apa? Pola pikir kita, pola hidup kita. Kita tidak boleh sama seperti yang dunia lakukan. Oke, slide berikutnya. Supaya kita berbeda, ya. Dan kita harus menjaga kekudusan ini. Arti menjaga kekudusan adalah kita teguh berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Ya. Apa yang menjadi dasar untuk kita hidup kudus? Kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Nggak usah nunggu nanti Bapak Ibu ya. Nanti hidup kudusnya di surga. Loh kalau masuk surga loh Bapak Ibu ya. Loh, kalau masuk surga loh ya. Lah kalau udah masuk surga. Nah, itu. Ya. Oke ya. Jadi dimanapun, kapanpun ya, kita harus hidup kudus ya. Nanti kita akan belajar lebih dalam ya. Mungkin Bapak Ibu masih belum bisa klik gitu ya. Oke, slide berikutnya. Nah, mengapa kita harus hidup kudus? Ya, untuk awalnya supaya kita bisa mengenal, bisa mendekat kepada Allah. Tapi lebih dari itu, apa Bapak? Supaya kita bisa mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Kalau kita tidak kudus, kita pasti ditolak. Ya, karena itu standarnya Bapak Ibu. Ya. Misalnya kalau Bapak Ibu untuk masuk dalam satu pekerjaan ya, misalnya pramugari gitu ya, itu kan ada syarat dan ketentuan. Kalau tingginya nggak sampai 165, nggak keterima. Ya, kayak beginilah. Kalau kita tidak hidup kudus, salah satu syaratnya untuk masuk surga, kita nggak bisa keterima. Oke, terus kita akan belajar ini Bapak Ibu ya. Inti kekudusan yang pertama, kita dipisahkan. Amin. Roma 12 ayat 1 sampai 2 menuliskan begini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Pasal yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan dan yang sempurna. Pada perjanjian lama, Bapak Ibu, hidup kudus atau arti kekudusan itu hanya dilakukan secara fisik, ritual-ritual. Misalnya mereka mau beribadah, mereka harus mencuci, membasuh diri mereka. Mereka berdoa harus berkiblat kepada bait Allah di Yerusalem. Ya. Jadi berupa ritual-ritual. Tetapi perjanjian baru menuntut hidup kudus ini lebih sempurna. Yaitu apa? Seluruh hidup kita, tubuh, jiwa, dan roh kita. Supaya apa? Supaya kita bisa mempersembahkan kepada Tuhan. Bukankah Bapak Ibu ini sudah ditebus dan menjadi milik Allah? Amin. Tujuan penebusan itu apa sih? Untuk mengembalikan kita menjadi anak-anak Allah kembali. Ya. Oke, next slide. Nah, ini dia. Jadi kita bukan hidup menyendiri gitu ya, dipisahkan itu ya Bapak Ibu ya. Bukan dipingit, dipisahkan enggak Bapak Ibu ya. Tapi kita berada di tengah-tengah orang-orang ya yang mungkin tidak mengenal Tuhan, orang-orang yang mungkin hidup seenaknya ya. Tapi Tuhan mau kita berbeda. Sehingga apa? Orang melihat apa yang ada di dalam kita ini. Karakter Kristus, karakter ilahi. Dan orang akan meneladani apa yang kita hidupi. Ini esensi yang pertama, inti kekudusan. Ya, yang kedua, hidup tidak bercacat celah dalam segala hal, sekecil-kecilnya. Nah, ini dia. 1 Korintus 10 ayat 31.
Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi tidak boleh ngawur Bapak Ibu ya. Makan minum itu ya nggak boleh sembarangan. Dalam hal makan dan minum kita pun harus hidup kudus. Sudah tahu ini kolesterol ya jangan dimakan Bapak Ibu ya. Sudah tahu ini akan memicu asam urat, sudah tahu ini akan memicu gula darah kita naik, jangan dimakan ya. Saya punya tante Bapak Ibu ya. Rupanya dia ini cerdas ya. Dalam tanda kutip ya. Setelah dia makan apa yang dilarang ya. Misalnya tadi kolesterol ya, kita makan jeroan dan lain-lain ya Bapak Ibu ya. Kemudian dia tes darahnya. Yang pakai tusuk des gitu ya. Lah buat apa dia tes darah? Mendingan tadi nggak usah dimakan loh ya. Nah, makanya saya bilang ini cerdas dalam tanda kutip ya. Jangan kita makan dan minum yang tidak berasa sehingga kita bunuh diri dengan sendok garpu kita, Bapak Ibu ya. Merokok, ayo stop Bapak Ibu ya. Minggu lalu paman saya meninggal dunia. Ya, usianya belum terlalu tua, masih 65 tahun. Beliau ini adalah perokok berat tadinya. Sehingga di usia tuanya paru-parunya molor. Dan apa yang terjadi? Dia sesak nafas, komplikasi dan lain hal, sehingga tubuhnya sudah bertolak belakang, nggak bisa diobati yang ini kena ini, diobati ini kena ini ya. Dan beliau meninggal. Sudah tahu tapi jangan diterjang Bapak Ibu ya. Kita harus mempersembahkan seluruh tubuh kita ya. Kalau hidup kita ini nggak bisa jadi teladan ya. Kita sakit loh kan, nggak bisa jadi teladan loh Bapak Ibu ya. Akhirnya orang nggak bisa melihat Kristus loh. Katanya itu anak Tuhan, tapi kok hidupnya nggak karu-karuan gitu ya. Mari kita hidup dalam sekecil-kecilnya. Ini untuk Tuhan, Bapak Ibu ya. Oke, next. Nah, esensi hidup kekudusan yang ketiga adalah hidup yang dipersembahkan untuk Tuhan ya. Jangan pernah membedakan begini Bapak Ibu ya. Dalam gereja ini urusan rohani ya. Nanti di luar ini urusan sekuler atau duniawi ya. Nah, rohana gitu ya. Nah, tapi biarlah seluruh kegiatan kita ini rohani adalah kudus ya. Jadi apapun yang kita lakukan di luar, kalau itu kita lakukan untuk Tuhan, berarti kita hidup kudus ya. Dalam seluruh aspek pikiran kita, perkataan kita, ya semua yang kita kerjakan hendaklah itu untuk Tuhan. Jadi bukan berarti orang yang kudus itu orang yang yang doanya terus Bu, terus-terusan doa ya, yang puasa terus Bu, enggak Bapak Ibu ya. Segala sesuatu yang engkau kerjakan untuk Tuhan, engkau sudah melakukan hidup kudus. Karena engkau melakukan itu untuk Tuhan ya. Berikutnya. Nah, hidup kudus adalah hidup yang berkenan kepada Tuhan. Berkenan artinya apa? Menyenangkan hati Tuhan. Alkitab menuliskan Bapak Ibu, segala sesuatu itu boleh. Boleh. Tapi apakah itu berguna? Ya. Merokok Bu, boleh ya, buktinya diproduksi ya. Apakah itu berguna? Nah, kan sudah ada larangannya. Ya, peringatan ya. Lain-lainnya ya. Itu indikasinya, segala sesuatu boleh. Tapi apakah itu berguna? Dan yang ketiga, apakah itu membangun? Ada kontribusi positifnya atau enggak? Ya jangan dilakukan ya. Nah, berkenan adalah menyenangkan hati Tuhan. Dan ukuran kekudusan itu menyenangkan Tuhan, berkenan. Jadi sesimpel ini, arti hidup kudus adalah hidup yang menyenangkan Tuhan. Apa dasarnya Bu? Semua yang tertulis di dalam firman Tuhan. Allah itu kudus. Itu sebabnya ya, roh yang di dalam kita, roh kudus. Ayo sadari terus Bapak Ibu. Ayo tepuk Bapak Ibu, ada roh kudus ada di dalam kita.
Ya. Saya tidak jemu-jemu untuk ingatkan. Kadang-kadang kita tuh lupa kalau Roh Kudus itu di dalam kita loh. Nah, sehingga kita ini berlaku seenaknya. Sudah tahu tidak boleh makan jeroan, pura-pura nggak tahu, nggak ada yang lihat makan, ya. Betul nggak Bapak Ibu ya? Nah, ya mau merokok, ya tiba-tiba pura-pura nggak tahu merokok, ya. Padahal Roh Kudus itu loh di dalam kita. Ya. Sebetulnya itu sudah diingatkan, tapi kita itu melanggar. Sampai kita nggak dengar suara Roh itu, Mbak. Roh Kudus ini dimeteraikan di dalam kita sampai nanti Tuhan Yesus datang. Ya, terus slide berikutnya. Mengapa disebut Roh Kudus? Karena Roh ini membawa kita kepada kebenaran untuk kita hidup kudus, untuk kita hidup menjalani kebenaran Allah. Dan firman Tuhan disebutkan firman kebenaran, karena firman ini yang akan mengubah cara berpikir kita. Ya, berubahlah oleh pembaruan budimu. Hendaklah engkau kudus, engkau dikuduskan oleh firman Tuhan. Ya, oke, terus. Nah, ini dia Bapak Ibu ya. Apa sih yang membuat kita bisa hidup kudus? Saya menuliskan ada 5 poin. Ya, yang pertama, apa yang bisa membuat hidup kita ini kudus? Pertama adalah darah Yesus. Bapak Ibu ditebus oleh darah Yesus. Ya, kematiannya itu menggantikan diri kita ini loh Bapak Ibu ya. Dia mati sebagai kita loh. Bukan untuk kita saja, tapi sebagai kita. Dan kita harus meresponi anugerah Tuhan. Engkau sudah ditebus. Berapa banyak kita yang percaya kita ditebus? Amin. Hidupku bukan milik kau lagi. Amin. Jadi semua yang kita kerjakan haruslah untuk Tuhan. Ya. Yang kedua, apa yang bisa membuat hidup kudus? Firman Tuhan jelas. Kuduskan mereka dalam kebenaran. Yohanes mencatat demikian. Hanya firman Tuhan yang bisa merubah pola pikir dan perasaan kita. Caranya gimana, Bu? Bapak Ibu harus baca firman, ya. Simpan firman Tuhan. Seberapa banyak kita konsumsi firman Tuhan, seberapa banyak kita membiarkan firman itu mengubah hidup kita. Katakan amin. Amin. Firman Tuhan itu punya kuasa loh Bapak Ibu. Amin. Amin. Firman Tuhan itu seperti benih, ya. Kalau kita menabur benih tomat, Bapak Ibu, lama-kelamaan apa yang terjadi? Dia akan tumbuh menghasilkan pohon tomat. Kemudian keluar buah-buahnya, ya. Nah, kalau itu dibiarkan terus apa yang terjadi? Akan menjadi sebuah taman tomat. Seperti itu polanya. Jadi firman Tuhan itu punya kuasa. Seberapa banyak kita konsumsi firman Tuhan, seberapa banyak kita memberikan ruang untuk firman itu mengubah hidup kita. Ya, nanti kita akan belajar nih Bapak Ibu ya. Kemudian lanjut. Nah, ini dia. John Van Neumann ya adalah bapak pemrograman komputer. Otak kita ini Bapak Ibu diberikan kekuatan untuk menyimpan memori 30 miliar gigabyte. Miliar Ya, 30 miliar gigabyte. Jadi kalau ada yang bilang, Bu, aku kok enggak mudeng-mudeng ya baca Alkitab. Ada yang begitu Bapak Ibu sampai hari ini? Oh, ada. Nah, itu nanti harus doa khusus ya Pak ya. Harus baca Alkitab Bapak Ibu ya. Saya mendorong kita semua untuk baca Alkitab. Mulai dari perjanjian baru saja. Ya. Perjanjian lama ini sebetulnya hanya sebuah kiblat Bapak Ibu ya. Cerminan untuk perjanjian baru. Untuk kita mudah membaca Alkitab, mari belajar dari perjanjian baru. Baca yang Bapak Ibu menurut Bapak Ibu menarik, wes gitu aja lah. Baca yang enak-enak dulu, yang gampang-gampang dulu. Nanti lama-lama ya, Roh Kudus itu akan menolong kita, yang akan menolong kita untuk kita ngerti, ya.
Jangan langsung wahyu nanti ketakutan ya, nggak ngerti kronologisnya ya. Oke ya. Nah ini harus rutin Bapak Ibu. Kita loh makan 3 kali sehari, betul? Nah, Baca Alkitabnya sehari berapa kali? nggak pernah. Ayo Bapak Ibu, saya mendorong kita semua ya. Kalau kita makan makanan jasmani, kita akan mendapat apa? Energi. Ya, kita akan menjadi kuat. Tapi manusia roh kita perlu santapan rohani. Apa santapannya? Firman Tuhan. Input yang baik akan menghasilkan output yang baik. Itu sudah otomatis Bapak Ibu. Seberapa banyak firman yang kita masukkan, yang keluar adalah firman. Ya, kalau tidak pernah baca firman Bapak Ibu ya, waktu ada sesuatu masalah datang, badai datang, yang keluar bukan firman. Ya, responnya negatif. Itu sudah otomatis Bapak Ibu. Ada pepatah berkata demikian. The Bible will keep you from sin, ya. Or sin will keep you from the Bible, ya. Ini adalah pepatah yang sangat populer yang ditemukan oleh evangelis D.L. Moody. Oke, next slide. Nah, yang artinya begini. Alkitab akan menjauhkanmu dari dosa. Atau dosa akan menjauhkanmu dari Alkitab. Kalau Bapak Ibu nggak suka baca Alkitab, tanda tanya. Ya. Kita sedang tidak terkonek. Ya. Sinyalnya putus. Nah, pepatah ini menekankan begini, bahwa keterlibatan harian dengan kitab suci akan mengubah hati seseorang, memberikan kekuatan melawan godaannya, sementara seseorang yang menyimpan dosa menyebabkan seseorang menghindari firman Tuhan. Karena firman ini adalah firman kebenaran, Bapak Ibu. Kalau hidup kita tidak benar, kita nggak akan suka firman Tuhan. Oke, next slide ya. Nah, Mazmur 119 ayat 9 sampai 16 berkata begini. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya? Bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman. Alkitab sudah mencatat Bapak Ibu, bagaimana kita bisa menjaga kekudusan hidup kita? Dengan menjaganya sesuai dengan firman. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, ya. Terkoneksi dengan Tuhan terus. Jangan biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Ayat 12 dikatakan begini. Terpujilah Engkau Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatan itu aku bergembira seperti atas segala harta. Ya, terus slide. Nah, ini terus Bapak Ibu ya. Jadi kesimpulannya, meresponi setiap pemberitaan firman Tuhan. Bapak Ibu harus antusias dengan firman Tuhan. Amin. Jangan kalau ada yang khotbah, waduh khotbahnya itu lagi ya. Kita tidak boleh merespon dengan negatif Bapak Ibu. Sepertinya topiknya sama, tapi pasti yang disampaikan, berita yang di dalamnya ini pasti beda. Ya. Atau mungkin pembicaranya tidak menarik gitu ya. Waduh, pasti itu lagi ya. Padahal Bapak Ibu, di setiap pemberitaan itu pasti Tuhan mau berbicara sesuatu buat kita. Amin. Pasti sesuatu itu beda. Next slide. Nah, diadakan satu penelitian terhadap 200.000 orang. Ya, dan hasilnya begini. Jika seseorang membaca Alkitab 1 hari dalam 1 minggu, 1 hari dalam 1 minggu ini, hampir tidak ada perbedaan. Ayo, sekarang coba check up rohani kita ya. Biasanya kita cuma check up jasmani kita, betul ya, gula darah, asam urat, kolesterol ya. Ayo sekarang sore hari ini kita check up rohani kita. 1 minggu Bapak Ibu baca Alkitab berapa kali? Ya. Ini diadakan penelitian terhadap 200 orang. 1 hari dalam seminggu baca Alkitab tidak terjadi apa-apa dalam hidup kita. Ya.
Kemudian diadakan penelitian berikutnya. 2-3 hari 1 minggu tidak signifikan. Ya. Ya. Nambah 1-2 hari seminggu, tidak signifikan. Kemudian, tetapi ditemukan begini. Seseorang yang membaca Alkitab 4 lebih 1 minggu mulai berubah. Pasti. Dan mereka mulai bisa membagikan iman mereka. Ya. 407% Asal. bisa mulai menghafal ayat-ayat. Ya. 59% lebih kecil kemungkinan untuk melihat hal-hal yang negatif, misalnya pornografi. Ya. TikTok. Karena firman Tuhan itu memisahkan kita nggak akan tertarik lagi gitu loh ya. Lebih kecil kemungkinannya untuk menghadapi kesepian. Nah, dan 50% lebih kecil untuk mengalami kecemasan. Ya, benar. Nah ini dia, ini penelitian loh Bapak Ibu ya. Ini gambaran bagaimana firman Tuhan ini memisahkan ya. Bukan dunia yang menguasai pikiran-pikiran kita. Terus, nah, dan kalau kita melakukannya setiap hari, rutin, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Hidup kita akan berubah. Amin. Ya. Pola pikir kita akan berubah. Kalau pola pikir kita berubah, perkataan kita berubah, tindakan kita berubah, karakter kita berubah. Amin. Ya. Oke, slide berikutnya. Nah. Apa yang membuat kita hidup kudus? Yang pertama tadi apa? Bapak Ibu, darah Yesus. Yang kedua adalah firman Tuhan. Yang ketiga adalah berdoa. Ya, doa tidak boleh dianggap sebagai mantra, Bapak Ibu ya. Tapi kita terus terkoneksi dengan Tuhan. Jangan sampai kita ini doa di jam-jam tertentu ya Bapak Ibu ya. Tuhan kita ini adalah Tuhan yang selalu 24 jam. Kita bisa datang menghampiri tata Tuhan. Amin. Bapak Ibu tidak perlu waktu-waktu khusus untuk datang kepada Tuhan. Setiap saat engkau bisa terkoneksi dengan Tuhan. Poin keempat, Roh Kudus. Tentu saja Roh Allah yang diberikan kepada kita, yang tinggal di dalam kita ini loh ya, yang akan membuat kita hidup kudus. Karena namanya adalah Roh Kudus. Dia yang akan menolong kita untuk hidup kudus, supaya kita mengerti apa kehendak Tuhan. Poin yang kelima, pengharapan. Ya, kalau kita punya pengharapan Bapak Ibu, kita akan pasti mengejar yang namanya kekudusan. Pengharapan apa Bu? Ya, kita sedang menantikan kedatangannya kembali. Rumah kita bukan di sini, rumah kita di langit dan bumi yang baru. Kalau kita punya pengharapan itu, kita akan terus mengejar untuk hidup kudus. Next slide. Saya menyimpulkan demikian Bapak Ibu, proses pengudusan itu ada dua pihak. Yang pertama dari pihak Tuhan, Dia memberikan anugerah kepada kita. Katakan anugerah. Engkau diselamatkan. Dan Tuhan memberikan rohnya, firman-Nya kepada kita, untuk kita bisa hidup kudus. Ya. Tapi dari pihak kita, kalau kita tidak mau meresponi anugerah itu, kita nggak akan bisa menghidupi yang namanya hidup kudus ini. Jadi engkau dan saya harus membuat keputusan sore hari ini. Amin. Engkau harus berbeda dengan apa yang dunia lakukan. Next slide. Nah, saya tulis begini. Kita tidak bisa batal menjadi anak Allah, tapi kita bisa gagal menjadi anak Allah. Amin. Engkau diselamatkan, engkau nggak bisa batal ya. Ketika engkau berdosa, engkau batal enggak, tapi engkau bisa gagal untuk menjadi anak-anak Allah. Karena engkau tidak hidup kudus, engkau tidak menjaga hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Ya. Kemudian next slide. Kita sampai pada satu kesimpulan Bapak Ibu. Hidup kudus adalah ekspresi dari iman kita. Katakan ekspresi dari iman kita. Jadi kalau Bapak Ibu
kepada Yesus, apa langkah kita selanjutnya? Kita akan menjaga hidup kita. Amin. Hidup seperti yang Tuhan mau. Hidup seperti yang Tuhan standarkan. Hidup kudus, ya. Ayo sore hari ini engkau yang berkata bahwa nggak mungkin Bu, saya bisa hidup kudus, ya. Seperti yang tadi dilakukan riset kepada beberapa mahasiswa, mereka mengatakan bahwa nanti hidup kudus itu Bu kalau di surga, Bu. Ya. Hidup kudus kita mulai dari hidup kita sekarang. Amin. Kita punya pengharapan satu saat Tuhan akan datang kembali, dan kita harus siap, Bapak Ibu. Kalau kita tidak kudus, kita nggak akan bisa masuk bersama-sama dengan Dia di langit dan bumi yang baru. Amin. Ayo persiapkan diri kita, Bapak Ibu. Pertama, apa yang bisa membuat kita hidup kudus? Apa? Darah Yesus. Yang kedua adalah firman Tuhan. Yang ketiga adalah doa. Yang keempat adalah Roh Kudus. Dan yang kelima adalah Bapak Ibu punya pengharapan. 5 hal inilah yang akan membuat kita mengejar yang namanya kekudusan. Tutup Alkitab, Bapak Ibu. Kita akan sama-sama hampiri Tuhan sore hari ini. Siapkan kita semua bagi berdiri. Engkau sudah ditebus, diselamatkan. Mari responi anugerah Tuhan sore hari ini dengan hidup kudus. Engkau yang harus buat keputusan, Bapak Ibu. Roh Kudus yang akan menolong, memampukan kita untuk hidup kudus, hidup sesuai dengan kebenaran firman. Mari pujikan pujian ini. Hallelujah.
serupa dengan Dia. Kita harus hidup kudus dalam semua aspek kehidupan kita, dimanapun, kapanpun, Bapak Ibu. Apapun yang kita kerjakan, kalau itu kita kerjakan untuk Tuhan, engkau sedang ada dalam perjuangan yang namanya hidup kudus. Mengapa kita harus hidup kudus? Supaya kita bisa mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Engkau mampu, engkau bisa. Roh Kudus yang akan menolong kita. Darah Yesus sudah menebus engkau dan saya. Terima kasih. Roh Kudus sudah ditaruh di dalam hidup kita, dimeteraikan. Teruslah berdoa, terkoneksi dengan Tuhan. Teruslah untuk minta kepada Bapa, biar hidupku berkenan Tuhan. Senangkan Engkau. Hidup sesuai dengan firman Tuhan. Seberapa banyak engkau mengkonsumsi firman Tuhan, seberapa banyak engkau memberikan ruang kepada Tuhan untuk mengubah, menguasai hidupmu. Dan ketika engkau punya pengharapan bahwa Yesus akan datang kembali dan kita akan bersama-sama dengan Dia, standar kerajaan Allah adalah kekudusan. Kalau kita tidak hidup kudus, kita tidak hidup senangkan Tuhan, kita nggak akan bisa sampai ke sana. Mari sore hari ini refleksikan firman Tuhan. Mari minta ampun kepada Tuhan. Mungkin kau sedang ada dalam satu pergumulan. Minta ampun kepada Tuhan. Aku mau lepaskan semua Tuhan yang membuat hidupku tidak berkenan kepada Engkau. Mari masing-masing berdoa. Masing-masing berdoa, Bapak Ibu. Darah Yesus menyucikan engkau dan saya. Mari hargai penebusan Allah. Mari hargai penebusan Kristus di dalam kita. Mari minta ampun, Bapak Ibu. Bukankah Dia setia? Saat engkau mengaku dosa, engkau diampuni. Dan jangan berbuat dosa lagi. Mari persembahkan hidupmu mulai malam hari ini untuk Tuhan. Katakan, Tuhan, aku mau. Aku mau, Tuhan. Berikan dirimu sepenuhnya untuk dipimpin oleh Roh Allah. Pimpin kami, Roh Kudus. Roh Kudus yang akan menolong, memampukan kita. Saya kasih 1-2 menit untuk Bapak Ibu berdoa. Kuduskan kami, Tuhan. Tuhan tidak mengendaki satu orang pun binasa, tapi Engkau dan saya ada bersama-sama dengan Dia. Hidup kudus adalah satu keputusan dalam hidup kita. Kami tidak mau sama seperti yang dunia lakukan, Tuhan. Kami mau kerja dengan jujur. Kami mau kerja dengan rajin. Kami mau ibadah dengan bergairah. Kami mau sehat, Tuhan. Kami mau terus sukacita. Sehingga ketika orang-orang melihat kami, mereka melihat Kristus yang hidup di dalam kami dan Kau yang dimuliakan. Terima kasih, Tuhan.
Kami boleh mengerti apa arti hidup kudus. Hidup yang menyenangkan Tuhan Ya Tuhan Yesus. dalam semua aspek hidup kami. Supaya kami bisa mempersembahkan seluruh tubuh jiwa roh kami. Dan kami boleh melihat, boleh mengenal, boleh mendekat kepada Allah yang kudus itu. Terima kasih Bapak. Hamba selesai berbicara, Roh Kudus akan menolong kami untuk kami melakukan firman ini. Kami mau hidup kudus, Roh Kudus yang akan menolong kami untuk kami melakukan firman ini. Terima kasih Bapak. Dan orang-orang boleh melihat Kristus yang di dalam kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Doa untuk kesembuhan tempat ini. Kita berdoa untuk kesembuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, puji syukur kepada Tuhan. Firman-Mu Tuhan pada sore hari yang begitu indah mengajarkan kami selalu kudus dalam hati kami ya Tuhan. Tuhan, ajarkan kami selalu kudus dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah kami melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan. Kiranya besar kecilnya persembahan yang kami berikan untuk kemuliaan Nama-Mu. Berkati tangan-tangan-Mu ya Tuhan. Berkati pekerjaan Jumat di tempat ini ya Tuhan. Agar dapat berhasil ya Tuhan. Dapat memuliakan Nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan juga untuk pembangunan gereja kami ya Tuhan. Kami doakan ya Tuhan, kanan kirinya Tuhan agar diperlebar ya Tuhan, agar kami bergereja dengan tenang ya Tuhan. Percaya gereja ini semakin hari semakin diberkati oleh-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap memberikan persembahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
belajar. Roh Kudus akan memampukan kita. Amin. Kalau kita ada kemauan, connect sama Tuhan, pasti bisa. Ya, amin. Bapak Ibu, terima kasih untuk C. Shirley. Firman-Nya sungguh menguatkan kita semuanya. Semakin hari dunia bergelora, semakin hari kita belajar hidup kudus. Tiba saatnya kita mendengar pengumuman. Ya Bapak Ibu, dengarkan baik-baik, pasang telinga, nggak usah tanya kanan kiri. Kalau sudah didengar baik-baik, pasti bisa dipahami. You understand? Pengumuman yang pertama, tanggal 2 hari Kamis ada ibadah ya Bapak Ibu. Tanggal 2 hari Kamis ada ibadah, ada komsel di tempat ini. Bisa dipahami, amin. Jadi tidak usah tanya-tanya lah lagi. Kita ada komsel di Kamis inilah tempat kita dimuridkan. Untuk apa? Semakin dekat kepada Kristus, semakin mengenal pribadinya, semakin mengenal karakternya Tuhan kita itu bagaimana, apa yang tidak disukai dan disukai Tuhan. Kalau kita bisa memahami itu, maka kita akan bisa untuk hidup kudus. Kamis inilah tempatnya kita menggali firman. Untuk yang bertugas di mimbar itu wajib Bapak Ibu. Untuk yang bertugas di mimbar itu wajib dengar baik-baik untuk hadir di hari Kamis. Itu yang pertama. Kamis ada ibadah? Ada. Dimulai jam berapa? 6:30 ya. Betul sekali. Pengumuman yang kedua, tanggal 3 April ada ibadah di tempat ini jam 4 sore. Ya, wes nggak usah tanya lagi jam piro seperti kita ibadah hari Minggu Bapak Ibu. Jam 4 sore ada ibadah Jumat Agung di gereja yang kita cintai ini. Dan tanggal 5 itu kita merayakan Paskah jam berapa Bu Lulu? Jam 4 sore sama. Ya. Kita bisa ibadah di tempat ini merayakan kebangkitan Tuhan kita. Amin. Ya. Yang terakhir, mulai bulan depan nih ya. Mulai bulan depan itu evaluasi PAW itu dimulai setelah ibadah. Jadi kita bisa tahu apa yang perlu diperbaiki di dalam PAW kita. Oh tadi itu saya gini ya, seharusnya saya gitu ya. Nah, jadi kita supaya tidak lupa, nggak harus menanti pertemuan PAW. Jadi setelah ibadah kita kumpul sebentar kok ya, sempatkan waktu kita untuk evaluasi PAW apa yang jadi